Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Yuni Astuti, NIM C24170005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis logam berat timbal atau PB dan tembaga atau CU pada Kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Yang pertama adalah pendahuluan. Kijing Taiwan merupakan salah satu jenis kerang air tawar dari filum Mollusca yang memiliki sifat filter feeder dan pasif di dasar perairan, sehingga dapat mengakumulasi benda asing seperti logam berat. Logam berat merupakan bahan pencemar toksik yang memiliki densitas 5 gram per cm kubik atau 5 kali lebih besar daripada densitas air. Logam berat dapat mengakibatkan kematian atau letal maupun bukan kematian atau subletal, seperti terganggunya pertumbuhan, tingkah laku, dan karakteristik morfologi berbagai organisme akuatik. Contoh dari logam berat itu sendiri adalah seperti timbal atau PB dan tembaga atau CU. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis kerang-kerangan atau kijing seperti ini itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, bagaimana jika kerang-kerangan atau kijing tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat mengandung logam berat? Maka hal itu akan mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia seperti keracunan, menghambat pertumbuhan, dan terjadi kerusakan pada otak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis kadar kandungan logam berat timbal atau PB dan tembaga atau CU pada kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Selanjutnya adalah metode. Waktu dan tempat pengambilan sampel dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020 di Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Kemudian untuk analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Alat yang digunakan untuk praktikum adalah sebagai berikut. Kemudian, bahan yang dibutuhkan adalah sampel kijing Taiwan. Dan alat untuk menganalisis sampel kijing Taiwan adalah Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Berikut adalah analisis data yang digunakan pada praktikum ini, yaitu konsentrasi logam berat, Body Conditioning Index, heat yield, Soft Tissue Index, Maximum Weekly Intake, dan Maximum Tolerable Intake. Prosedur kerja pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prosedur kerja ketika di lapang, yaitu penentuan titik sampling di 3 tempat, inlet, tengah, dan outlet. Di setiap titik tersebut dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan Ekman grade dan pengukuran kualitas air seperti suhu, pH, dan DO. Kemudian prosedur kerja ketika di laboratorium yaitu kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kemudian kijing dibedah untuk diambil dagingnya. Daging kijing disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya menggunakan AAS. Kemudian prosedur kerja analisis serapan atom terbagi menjadi 3, yaitu preparasi, digestion, dan AAS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang terdapat pada tabel 1 menunjukkan perbandingan konsentrasi logam berat PB dan CU di Situ Gede dan Situ LSI. Konsentrasi logam berat PB di Situ Gede lebih besar daripada di Situ LSI, yaitu 1,6087. Kemudian untuk konsentrasi logam berat CU di Situ LSI lebih besar daripada di Situ Gede,
yaitu 4,1907. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, baku mutu konsentrasi kandungan logam berat Pb dan Cu untuk biota yaitu kurang dari 0,008 mg per liter. Sehingga dari hasil ini dapat diketahui bahwa kandungan logam berat Pb dan Cu pada Kijing Taiwan telah melebihi baku mutu. Selanjutnya adalah tabel 2 yaitu perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. MY atau meat yield merupakan salah satu pengukuran kondisi ekofisiologis spesies Bivalvia atau moluska yang dieksploitasi secara komersial. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa MY di situ gede lebih besar daripada di situ LSI. Kemudian nilai BCI atau Body Condition Index merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat kesehatan atau kemontokan dari biota. Berdasarkan hasil tersebut, nilai BCI di situ gede lebih besar daripada di situ LSI. Hal ini menunjukkan bahwa Kijing Taiwan di situ gede lebih montok daripada di situ LSI, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Kemudian STI adalah Stock Tissue Index yang merupakan indeks perbandingan antara berat mantel dengan berat soft tissue. Nilai STI pada situ gede lebih tinggi dibandingkan di situ LSI. Semakin tinggi nilai STI menunjukkan bahwa perairan tersebut telah tercemar. Nah, dari ketiga indeks ini, perbandingan nilainya tidak terlalu besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua perairan tersebut telah tercemar logam berat. Kedua tabel berikut ini menunjukkan nilai MWI dan MTI pada orang dewasa dan anak-anak. Nilai MWI logam Pb untuk orang dewasa sebesar 1,25 mg per minggu, sedangkan untuk anak-anak 0,375 mg per minggu. Nilai MTI logam Pb yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa sebesar 0,77 dan untuk anak-anak sebesar 0,6033. Apabila logam berat yang masuk pada tubuh orang dewasa dan anak-anak melebihi konsentrasi tersebut, maka logam Pb akan bersifat toksik di dalam tubuh. Keracunan akut Pb dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah nilai MWI logam Cu untuk orang dewasa sebesar 175 mg per minggu, sedangkan untuk anak-anak sebesar 52,5 mg per minggu. Nilai MTI logam Cu yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa sebesar 50,7496 dan untuk anak-anak sebesar 181,0358. Kadar Cu yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan seperti keracunan, kerusakan pada otak, serta terjadinya penurunan kerja ginjal dan pengendapan Cu dalam kornea mata. Simpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah kandungan logam berat timbal pada Kijing Taiwan di situ gede lebih besar daripada di situ LSI yaitu sebesar 1,6087. Kandungan logam berat tembaga pada Kijing Taiwan di situ LSI lebih besar daripada di situ gede yaitu 4,1907. Kandungan logam berat Pb dan Cu pada Kijing Taiwan di kedua situ telah melebihi baku mutu yang ditentukan. Untuk saran yaitu bisa dilakukan dengan penambahan jenis biota yang dijadikan bahan uji sehingga biota yang digunakan lebih bervariasi dan sebagai perbandingan dengan biota lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.